Diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Rini. Ini parasnya sedang meminta uang royalti ibunya yang seorang mantan penyanyi terkenal di masa lalu. Namun karena kepopulerannya sudah meredup akibat sakit yang dideritanya 3 tahun belakangan ini, maka Rini hanya bisa mendapatkan sedikit uang dari uang royalti tersebut. Bagaimana ibu kamu? Sudah ada kemajuan? Dengan wajah kecewa bercampur pundung, Rini pun pulang ke rumahnya yang berlokasi di tengah hutan sehingga dia harus berjalan kaki melewati pohon-pohon besar, area perkuburan, dan sampai di rumah tua yang menjadi tempat tinggalnya. Makannya banyak, makin cepat besar. Ini adalah bapak ayahnya Rini yang berprofesi sebagai rebahan nurse yang hanya diam di rumah saja, mengandalkan uang pensiunannya yang itu pun sudah habis dipakai untuk biaya pengobatan istrinya alias ibunya si Rini ini. Kamu mau ibumu mati karena bapak nggak punya uang buat bayar pengobatan? Rini sendiri memiliki 3 orang adik, ada Tony, Bondi, dan Ian yang memiliki kekurangan dalam berkomunikasi atau berbicara, gagu lah, mohon maaf. Mereka semua tinggal bersama di rumah tersebut yang sebenarnya itu adalah rumah nenek mereka. Ini beliaunya. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, semua uang tabungan bapak sudah habis hanya untuk membiayai pengobatan istrinya. Gak boleh curang. Tak lama terdengar suara lonceng kikirincingan yang merupakan tanda bahwa ibu sedang membutuhkan sesuatu. Saat Rini bertanya kenapa Bondi tidak menggubrisnya, dia mengatakan bahwa dirinya terlalu takut karena sakit yang dideritanya membuat fisik ibu berubah dan tak lagi bisa bicara seperti orang normal. Bondi, itu kan ibu. Kenapa harus takut? Sebagai anak sulung, Rini pun berjalan naik ke atas dan akhirnya kita bisa melihat benguk ibu yang sangat melegenda, di mana saat Rini sedang membersihkan ranjangnya, tiba-tiba ibu berontak ketakutan seolah melihat sesuatu di atas plafon. Namun di sana jelas tidak ada apa-apa kecuali Rinyo. Dan inilah pengabdi setan. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika semua orang sedang tertidur, tiba-tiba Rini mendengar suara lonceng dari ibunya. Lantas Rini pun pergi ke kamar ibu yang setelah didatangi ternyata beliau terlihat sudah ngajantang menghadap jendela. Namun saat Rini akan menyentuhnya, tiba-tiba... Ya, itu cuma mimpi. Tidak ada jump scare tapi cukup membuat bulu kuduk berdiri. Hihihihi, udahlah. Ketika terbangun, Rini pun mendengar suara lonceng dari ibunya sama seperti yang dialami pada mimpinya barusan. Ketika dihampiri pun sang ibu sudah terlihat sedang berdiri menghadap jendela dan tiba-tiba... Ya, ibu pun mengalami detik-detik sakaratul maut sehingga beliau akhirnya meninggal dunia sebelum bisa melunasi tagihan aku laku yang sudah nunggak beberapa bulan. Terima kasih Pak Ustadz atas bantuannya. Ya, sama-sama. Malamnya diadakan tahlilan di rumah tersebut yang sebenarnya keluarga ini tidak terlalu lekat dengan agama yang bahkan jarang sekali melaksanakan kewajiban mereka sebagai seorang muslim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak memberitahu bahwa besok dirinya akan keluar kota untuk urusan keluarga dan mengusahakan uang untuk menebus rumah supaya tidak disita. Yang mana Rini dan Tony sebenarnya agak keberatan dengan keberkian tersebut, apalagi situasinya masih dalam suasana berkabung. Kalian kan juga udah besar-besar. Hal aneh pun mulai terjadi ketika Tony sedang mendengarkan radio sebelum tidur yang kalau sekarang mungkin smartphone yang dimaininnya. Di mana Tony tiba-tiba mendengar suara lonceng dari kamar ibu yang kita tahu beliau sudah dikurupkan. Lantas Tony pun naik ke atas untuk memeriksa dan ternyata... Ya, entah itu hanya halusinasi atau trik ilusi yang dimainkan oleh Mas Demian, tetapi Tony begitu ketakutan sampai-sampai dia langsung tibra HS untuk melupakan ketakutannya tersebut. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Untuk menghilangkan jenuh karena izin tidak sekolah, Bondi pun memainkan sebuah mainan masa kecil saya, yakni teropong roll film yang di dalamnya terdapat beberapa gambar yang dapat berganti dengan cara diputar kalau kalian pernah. Dan tiba-tiba...
Rini sendiri sedang mengambil air di sumur yang kala itu memang itulah satu-satunya sumber air yang ada. Di mana saat Rini berjalan terlihat ada sosok yang menampakkan diri pada cermin. Entah apa itu, tapi yang jelas Jurig tidak pernah keluar di pagi hari. Tak cukup sampai situ, di malam kedua setelah kematian ibu, Tony kembali mendapat gangguan gaib ketika lonceng ibu kembali terdengar yang membuat radio tiba-tiba tidak bisa dikendalikan. Dan tiba-tiba Sini ibu Tony. tak hanya Tony, Ian dan Bondi pun mendapat gangguan yang sama ketika mereka pipis ke belakang. Di mana saat akan kembali ke kamar, mereka pun takut melihat foto ibu yang terpampang di lorong rumah. Lantas mereka mengambil kain untuk menutupinya. Namun ternyata esok paginya Rini pun menemui sahabat dekatnya yang bernama Hendra. Ini orangnya. Dia memberitahu bahwa saat penguburan ibunya dia melihat sosok penampakan perempuan yang muncul. Lantas malam harinya dia memberanikan diri untuk mendatangi kuburan tersebut, tapi tidak menemukan apa-apa. Namun beberapa hari kemudian saat Hendra lewat depan rumah mereka, dia pun melihat penampakan itu lagi yang sedang berada di kamar ibu dan menatap ke arah jendela. Jadi menurutmu itu apa? Roh jahat yang sudah lama tinggal dalam badan manusia. Karena khawatir, Hendra pun menyarankan agar mereka tinggal di rumahnya untuk sementara waktu sampai bapak pulang. Tetapi Rini yang gengsian pun menolak bantuannya dan memilih untuk tetap tinggal di rumah tersebut. Boloho. Terima kasih atas kebaikannya, tapi kami akan tetap di rumah sampai Bapak pulang. Saat Rini pulang ke rumah, terjadi sesuatu yang mengejutkan ketika mendengar Bondi teriak yang ternyata si nenek sudah berada di dalam sumur dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa. Allahumma ghfir laha warhamha wa'af. Setelah nenek dikurebkan, Bondi langsung jatuh sakit karena mungkin trauma akibat kejadian tersebut. Rini sendiri menemukan secarik surat yang ditulis oleh nenek yang sepertinya belum sempat dia kirimkan ke orang di alamat tersebut. Dalam surat itu ditulis bahwa nenek meminta tolong untuk menyelamatkan keluarganya, entah dari siapa, yang alhasil Rini pun menjadi penasaran. Lantas dia ditemani Hendra pun pergi ke alamat tersebut dan bertemu dengan seorang pria bernama Pak Budiman. Ini orangnya. Di suratnya tertulis dia minta pertolongan Anda untuk menyelamatkan kami. Pak Budiman sendiri merupakan sahabat dekat si nenek dari zaman sekolah dasar. Waktu bapak akan menikah dengan ibu, sebenarnya nenek kurang begitu setuju karena si ibu yang seorang seniman, yang saat itu profesi seorang seniman dianggap kurang bermartabat. Apalagi setelah menikah, si nenek semakin tidak suka dengan si ibu karena didiagnosa mandul sehingga tidak bisa memberikan keturunan. Nah, barulah saat Rini, Tony, Bondi, dan Ian lahir, hubungan keduanya pun membaik tanpa ada masalah apa-apa. Ibu dan nenek itu baik-baik saja. Ya, setelah kalian lahir. Tetapi saat ibunya sakit selama beberapa tahun, si nenek mulai curiga bahwa ada sesuatu yang salah dengan sakitnya itu. Dan dari kabar yang beredar diketahui bahwa si ibu telah meminta tolong kepada setan untuk bisa melahirkan dan memberinya keturunan. Ini pasti cuma tahayul, Pak. Kalau ini isapan jempol, untuk apa kalian datang ke sini? Dan Bapak percaya? Yang jelas nenek kamu percaya. Pak Budiman pun memberikan sebuah majalah tentang perdunia setanan yang dia tulis sendiri, yang memang profesinya adalah seorang penulis majalah. Lantas saat mereka akan pulang, tiba-tiba Kacamata hitam kamu hilang lagi. Sudah beli, Pak. Tapi kata orang-orang jelek. singkat cerita, malam pun poek. Setelah jatuh sakit, sikap Bondi pun tiba-tiba berubah yang sepertinya dia sudah kelentripan Jurig, entahlah. Sehingga saat Ian ingin pipis dan takut membangunkannya, Ian pun memberikan diri untuk ke kamar mandi sendirian dan pagi harinya, Ian pun ditemukan tidur di dalam tong sampah di luar rumah karena terlalu takut untuk tidur bersama Bondi di kamarnya. Tak lama Tony pun memanggil Rini untuk mengobrol tentang isi dari majalah yang diberikan Pak Budiman, di mana di situ tertulis jika di kota-kota besar ternyata terdapat sekte pemuja setan yang barang siapa ingin memiliki anak dan dianugerahi kesuburan, maka dia harus menyembah dan mengabdikan dirinya untuk setan. Ada kelompok sekte pemuja setan yang berhubungan dengan kesuburan. Dengan cara minta kepada setan seperti pesugihan. Tak hanya itu, Tony yang memiliki pemikiran kritis pun menunjukkan foto-foto ibunya saat dulu masih rutin perform nyanyi, di mana Tony yang selalu ikut menemani ibu pun masih ingat betul jika setiap ibu ada acara, pasti selalu saja dihadiri oleh sekumpulan orang misterius yang jarang sekali bersosialisasi dengan tamu lain, dan Tony meyakini jika merekalah anggota para sekte setan tersebut. Gak pernah nimbrung sama tamu-tamu lain.
tapi selalu ada. Tak hanya itu, di majalah tersebut pun tertulis bahwa setiap anggota yang sudah diberikan kesuburan atau kejayaan, maka dia harus memberikan anak terakhirnya yang berusia 7 tahun, yang dalam hal ini Ianlah si bungsulah orangnya. Anak terakhir 7 tahun. Anak itu hanya bisa diambil kalau direlakan oleh keluarganya. Namun karena ibu mereka nampaknya menolak memberikan Ian, maka ibu harus menerima konsekuensinya, yaitu jatuh sakit yang penyakitnya sendiri tidak bisa disembuhkan. Dan terlepas dari benar atau tidaknya isi dari majalah yang ditulis oleh Pak Budiman ini, Tony dan Rini tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambil salah satu dari mereka. Gimana kalau ibu nggak tega ngasih kita ke sekte itu? Tak ingin ambil pusing dengan hal tahayul seperti itu, Rini pun memilih untuk membuatkan telur goreng untuk Ian sarapan. Dan saat itulah muncul penampakan sang nenek dibarengi dengan kursi roda yang bergerak dengan sendirinya. Karena lumayan takut dan merasakan adrenalin gaib, Rini pun memanggil Pak Ustadz yang merupakan ayah dari Hendra, sahabatnya, untuk memeriksa rumah tersebut. Dan karena tak menemukan apa-apa, Pak Ustadz pun menyarankan agar Rini dan adik-adiknya untuk banyak berdoa, dan yang terpenting melaksanakan ibadah yang paling utama, yaitu sholat, supaya mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa dan dijauhkan dari hal-hal yang berunsur negatif dan perjurigan. Karena semua makhluk takut kepada Allah. Malam harinya Rini pun melaksanakan yang disarankan oleh Pak Ustadz, yang sebenarnya itu hukumnya wajib bagi seorang muslim tanpa perlu disuruh oleh orang lain. Dan saat sudah melaksanakan sholat, Rini pun merasa sangat berat sekali untuk melakukannya, seperti ada godaan dari setan yang terkutuk. Dan ternyata benar, saat Rini menyelesaikan rakaat terakhirnya, tiba-tiba ya, tak ingin dirinya dan adik-adiknya celaka, Rini pun segera pergi ke rumah Hendra untuk menginap di sana sampai situasi benar-benar aman. Esok paginya Rini dan Tony pun kembali mengobrol tentang majalah yang diberikan oleh Pak Budiman, di mana Tony kembali menemukan hal lain tentang sekte tersebut, yakni setiap anggota yang bergabung dengan sekte tersebut hamil bukan oleh suaminya, melainkan dari para laki-laki anggota sekte itu sendiri. Yang gabung sama sekte pemuja setan itu hamil bukan dari suaminya. Hal itu semakin dipertegas saat mereka baru sadar jika dari keempat anak ibu, yakni Rini, Tony, Bondi, dan Ian, mereka berempat memiliki wajah yang berbeda dan tak ada satupun yang mirip satu sama lainnya. Tak berselang lama ada sebuah panggilan telepon dari Pak Budiman yang menyuruh Rini untuk datang ke kontrakannya karena ada sesuatu hal yang penting untuk disampaikan. Namun karena Rini harus menjaga adik-adik, maka Hendra pun mengajukan diri untuk pergi ke sana sendirian. Aku langsung pulang nanti. Sampai jumpa lagi. Sesampainya di sana, Pak Budiman pun memberikan sebuah amplop berisi tulisan terakhir dari majalahnya yang katanya itu sangat penting sekali untuk diberikan kepada Rini. Entah apa itu, namun yang paling mengejutkan adalah terjadi sebuah insiden mengenaskan ketika Hendra dalam perjalanan pulang, di mana dia melihat seseorang yang nampak seperti akan menyeberang, sehingga Hendra pun dibuat kagok dan terlindas oleh sebuah truk yang ada di depannya. Pak Ustadz pun begitu terkejut tatkala melihat anaknya sudah tewas bersimbah darah dengan wajah yang sudah rusak. Dan saat sedang digotong, amplop dari Pak Budiman pun tak sengaja terjatuh, lantas Rini pun mengambilnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Rini tertidur di meja makan, dia pun terhudangkan karena suara jendela yang menjelebet. Lantas Rini pun bangkit dan bermaksud untuk menutup jendelanya. Tapi tiba-tiba, ya, ada sesuatu yang seperti menarik Rini keluar, entah apa itu. Tapi yang membuat saya heran adalah Pak Ustadz yang menyaksikan hal itu pun hanya diam saja, seperti sudah mengetahui apa yang sedang menarik Rini keluar. Saat itulah muncul bapak yang sudah pulang sehingga Rini dan adik-adik sudah bisa kembali ke rumah mereka. Ketika Rini dan papa sedang mengobrol di kamar ibu, lagi-lagi terjadi fenomena gaib ketika Tony mengantar Ian untuk pipis, di mana pintu tiba-tiba tertutup dan Ian seperti ada yang menarik ke dalam sumur. Hingga saat bapak muncul, beliau pun langsung mendobrak pintu lalu loncat ke dalam sumur dan berhasil menyelamatkan si Ian. Pada titik ini muncul sesosok jurik berambut panjang yang nampak tidak memakai sansil, karena jika dilihat dari tekstur rambutnya yang acak-acakan, bisa jadi beliau adalah arwah si nenek yang sudah terlalu lama terendam di dalam air.
Saat itulah muncul beberapa orang di luar yang memakai pakaian dan payung serba hitam. Lantas Rini pun mengatakan ke bapak bahwa mereka bermaksud untuk mengambil Ian, dan satu-satunya cara untuk mencegah hal itu adalah dengan mereka selalu bersatu. Tiba-tiba kursi roda almarhum nenek pun tiba-tiba bergerak sendiri dan hampir saja melukai mereka bertiga. Lantas saat bapak, Rini dan Tony terjebak di dalam satu ruangan, Ian dan Bondi sendiri masih di luar, di mana Ian nampak seperti sedang didudut oleh sesosok penampakan di kamar mandi. Sampai Bondi mengumpulkan keberanian dan nekat menolong Ian. Saat itulah pintu kembali terbuka dan teror pun akhirnya berhenti. Dengan sebilah pisau, bapak pun nyerenteng keluar dan menantang orang-orang yang sudah pasti mereka adalah para anggota sekte pemuja setan, di mana bapak mengatakan bahwa dirinya tidak rela menyerahkan Ian, dan jika mereka masih berani datang ke sini, maka langkahin dulu mayat si Samsul. Sini kalau maju, maju! Kayak gitulah pokoknya. Kalian berani ambil anakku! Maju! Saat itulah para anggota sekte itu pun menjatuhkan sesuatu dari tangan mereka, entah apa itu, tapi feeling saya mengatakan bahwa akan terjadi hal yang lebih buruk dari malam ini. Pak, ayo Pak. Singkat cerita, esok pagi pun caang. Bapak dan anak-anak terlihat sudah berkemas untuk pindah ke kontrakan yang berlokasi di perkotaan. Lantas mereka pun menunggu mobil jemputan datang, namun setelah berjam-jam menunggu, mobil pun tak kunjung datang, dan justru Pak Ustadz lah yang muncul untuk mengucapkan selamat jalan. Rini pun izin keluar untuk jalan-jalan, lantas dia menemukan beberapa butir biji berwarna merah yang ternyata adalah sesuatu yang dijatuhkan oleh para anggota sekte semalam. Sampai malam tiba, mobil jemputan pun tak kunjung datang dan Pak Ustadz sendiri memutuskan untuk menemani bapak dan anak-anak sampai mereka pergi. Rini sendiri teringat dengan tulisan dari Pak Budiman yang sempat diambil dari jasad Hendra. Isinya adalah tentang rencana setan untuk menyebarkan benih-benih perwakilannya di muka bumi ini, yang ternyata tujuan mereka mengambil Ian bukan untuk ditumbalkan, melainkan untuk dijadikan ketua kelompok, oleh karena Ian merupakan titisan atau utusan langsung dari setan Durjana yang terkutuk. Anak terakhir hasil pemujaan setan bukan diambil untuk dikorbankan. Dan tujuan anggota sekte menyebar biji berwarna merah itu adalah untuk menandai si anak iblis tersebut untuk dijemput oleh penjemputnya, yakni para mayat hidup. Bagaimana kalau ternyata selama ini nenek berusaha menyelamatkan kita? Saat itulah Bondi terkejut ketika melihat Ian berdiri di depan jendela dan berbicara dengan lancar, yang kita tahu sebelumnya bahwa Ian mengidap gangguan bicara atau gagu. Saat Bondi bertanya dengan siapa Ian mengobrol, dia pun menjawab bahwa dirinya sedang bercengkrama dengan sahabat-sahabatnya, yakni para pocong. Entah bagaimana cara sekte pemuja setan membangkitkan para pocong yang berasal dari kuburan sekitar rumah mereka, tapi hal itu jelas adalah sebuah penemuan terbaru yang pastinya berbeda dengan T-Virus yang dibuat oleh Umbrella Corporation di serial Resident Evil. Di saat Pak Ustadz sedang dikejutkan oleh kemunculan para pocong yang menggunakan sajam, bapak sendiri dikejutkan saat melihat mayat istrinya sedang rebahan di samping tempat tidurnya. Lantas bapak pun keluar memanggil Rini dan Tony untuk segera pergi dari sana. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat Pak Ustadz sudah bersimbah darah oleh tindakan penikaman yang dilakukan oleh para pocong bersajam. Lantas mereka pun keluar rumah dan melihat Ian sudah bersama dengan para mayat hidup tersebut. Sambil dadah-dadah, Ian pun berkata, "Sini Bapak, sini." Mereka pun kembali ke dalam rumah dan langsung disambut oleh kejaran para Walking Dead versi kearifan lokal, di mana arwah nenek yang sedari hari-hari sebelumnya muncul pun ternyata bukan untuk menakut-nakuti mereka, tetapi sedang mencoba untuk membunuh Ian, sang titisan setan, dan justru sedang mencoba menyelamatkan mereka semua. Tak lama muncullah Pak Budiman yang datang untuk menolong mereka. Beliau mengatakan bahwa Ian bukanlah anak kamu, sejak awal dia memang bukan anak kamu. Setahun kemudian, bapak dan anak-anak kini sudah tinggal dengan tenang di sebuah kontrakan kecil yang sederhana. Saat itulah muncul seorang wanita yang merupakan tetangga mereka, yang ternyata dia adalah salah satu anggota dari sekte pemuja setan, di mana mereka semua sudah tahu jika bapak dan anak-anak tinggal di situ dan sengaja membiarkan mereka tetap ada di sana. Tujuannya, kalian bisa lihat sendiri di peta yang ditandai oleh jarum pentul yang sesuai dengan tulisan yang ditulis oleh Pak Budiman, bahwa sekte pemuja setan sedang melakukan sebuah program atau rencana jahat, yakni menyebarkan benih-benih iblis untuk menguasai dunia dan mengalahkan keluarga besar Rothschild. Sudah waktunya kita panen lagi.
Tamat, ending yang cukup. Membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah gunakanlah otakmu dan berdoalah pada zat yang tidak bisa diduakan, diperanakan, satu-satunya dan tidak ada duanya. Saya John beserta jajaran direksi IQ7 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.